jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Rombongan Long Hao Chen menuju ke ruang konferensi untuk beristirahat, tetapi seluruh kantor pemerintah kuil aliansi sangat terkejut. Orang pertama yang dicari Ying Sui Feng adalah Han Qian, yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan sehari-hari. Begitu dia memberitahunya tentang hal ini, Han Qian segera menghancurkan mejanya sendiri. Pasukan pemburu iblis tidak dikendalikan langsung oleh aliansi kuil. Mereka diatur dalam apa yang bisa disebut sistem yang sangat berkembang. Pasukan pemburu iblis bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, dan aliansi tidak seharusnya campur tangan secara gegabah dalam urusan sehari-hari mereka. Menara misi adalah yang secara langsung bertanggung jawab atas urusan pasukan pemburu iblis, dan menara misi dipimpin oleh pasukan pemburu iblis berjudul yang akan bergiliran mengawasinya, tapi mereka hanya memimpin dalam nama. Lagi pula, mereka juga punya misi sendiri. Dengan demikian, tanggung jawab sebenarnya untuk pasukan pemburu iblis masih berada di tangan petugas kuil aliansi. Setelah mendapat reaksi yang sangat marah, Han Qian segera mengumpulkan 4 kuil lainnya di kantor pemerintah, dan 6 master kuil untuk bertemu. Bagaimana ini bisa terjadi? San Sui juga menamparkan meja dan berdiri. Ekspresi di wajah master kuil mage, Lin Chen, juga cukup kesal, dan matanya memiliki kilatan yang tidak menyenangkan. Keenam Hallmaster sangat marah. Ini adalah kesalahan yang terlalu besar, dan yang terpenting, pasukan pemburu iblis yang terlibat sangat dekat dengan mereka. Selama waktu diskusi pribadi mereka, menjadi jelas bahwa pasukan pemburu iblis Long Hao Chen hanyalah pasukan pemula yang paling penting dalam seluruh sejarah pasukan pemburu iblis. Master Aula pembantu dari kuil prajurit, Ren Wokuang, memiliki pandangan yang menakutkan. Apa-apaan ini? Jika masalah ini menyebar, bagaimana pasukan pemburu iblis bisa terus berlanjut? Ini terutama terjadi pada pasukan pemburu iblis peringkat tinggi yang tidak bisa disinggung oleh kakek tua seperti kita. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, itu akan menyebabkan masalah besar. Master pembantu dari kuil pendeta, Ruo Sui, mengangguk. Namun meski begitu, kita harus membuat pelakunya bertanggung jawab atas nama anak-anak ini, dan ini adalah masalah yang harus kita tangani dengan hati-hati. Han Qian dengan tenang menyatakan, meskipun Hao Chen adalah murid kecilku, aku seharusnya menghindari keluhan tentang masalah ini, tapi Long Hao Chen adalah harapan masa depan kuil ksatria kita. Jika semuanya setuju, kita harus pergi ke menara misi bersama-sama. San Sui menjawab, Chen Ying Er adalah cucu perempuan saya, dan saya tidak akan menghindari masalah ini. Saya akan menuntut keadilan apapun yang terjadi. Menara misi harus lebih siap untuk reorganisasi besar, dan orang yang bertanggung jawab harus dihukum berat apapun yang terjadi. Ini bukan hanya kegagalan dalam melakukan tugas mereka. Setelah diskusi singkat, keenam master aula pembantu itu segera menyetujui bagaimana bereaksi terhadap masalah tersebut. Akibatnya, kelompok yang marah itu menuju ke menara misi. Kelompok Long Hao Chen masih belum tahu tentang apa yang terjadi. Saat mereka tiba di kantor pemerintah aliansi, saat itu tengah hari, tetapi mereka menunggu sepanjang sore di ruang konferensi kecil. Pada malam hari, 6 master kuil muncul di depan mereka. Melihat 6 master kuil itu, kelompok Long Hao Chen segera berdiri. Han Qian berbicara, atas apa yang terjadi kali ini, aliansi harus meminta maaf kepada kalian. Kami ingin menyampaikan permintaan maaf ini atas nama seluruh aliansi. Setelah ini dikatakan, 6 master aula pembantu membungkuk ke arah 13 pemuda pada saat yang sama. Kelompok Long Hao Chen langsung tercengang, buru-buru memberi hormat sebagai balasannya. Kemurkaan di dalamnya sudah sangat hilang saat ini. Bukankah tindakan 6 master kuil sudah mengatakan banyak tentang sikap aliansi tentang masalah ini? Karena tetua mereka yang paling terhormat mengambil sikap seperti itu, apalagi yang bisa mereka katakan tentang masalah ini?
Han Qian berbicara lagi, menyatakan dengan suara yang dalam, masalah ini telah diselidiki secara menyeluruh. Kesalahannya adalah kelalaian anggota staf menara misi, yang tidak memeriksa misi sebelum dirilis. Selain itu, mereka bahkan tidak melapor kepada atasan mereka setelah mengetahui tentang kesalahan dalam pelabelan misi, memungkinkan kalian untuk mengambil misi yang jauh melebihi kemampuan kalian, dan menyebabkan kalian berada dalam bahaya yang besar. Aliansi memberi permintaan maaf yang tulus, dan akan menjamin kalian bahwa di masa depan, situasi yang sama tidak akan terjadi lagi. Pelaku terkait telah ditahan, dan setidaknya akan dipenjara selama 10 tahun. Beratnya hukuman ini jauh melebihi ekspektasi kelompok Long Hao Chen. Hukuman ini bahkan terlalu ekstrim untuk hanya dikaitkan dengan anggota kelompok kerajaan ini. Kelompok Long Hao Chen tidak memiliki pemahaman lengkap tentang cara kerja pasukan pemburu iblis. Mereka hanya pasukan pemburu iblis kelas umum dengan pengaruh yang tidak banyak. Tetapi dengan kata-kata sederhana, pemburu iblis pasukan pemburu iblis tingkat raja berada tepat di atas master balai bantu manapun milik aliansi kuil dalam status. Jika pemburu iblis dari pasukan pemburu iblis tingkat kaisar membubarkan tim mereka, setidaknya mereka akan memiliki pangkat master balai bantu, kapten bahkan mungkin akan segera menjadi master. Jika masalah ini menyebar, dan pasukan pemburu iblis berperingkat lebih tinggi mengetahuinya, mereka pasti tidak akan ragu untuk berdiri di sisi kelompok Long Hao Chen. Pada saat itu, aliansi akan semakin berantakan. Bagaimanapun, pemburu iblis adalah pahlawan yang mempertaruhkan nyawa mereka demi aliansi. Ini juga alasan mengapa 5 master balai pembantu lainnya segera mencapai kesepakatan dengan keputusan Han Qian mengenai hukuman tersebut. Alasan untuk ini hanyalah karena mereka tidak bisa mengecewakan pahlawan mereka yang gagah berani. Long Hao Chen mengeluarkan permata perekaman, menyerahkannya kepada Han Qian sambil tersenyum. Grandmaster, ini adalah hasil misi kami, tolong periksa. Kami tidak tahu apakah kami menyelesaikan misi ini, tetapi kami melakukan yang terbaik untuk itu. Terima kasih banyak kepada aliansi untuk menegakkan keadilan. Han Qian mengambil permata itu, dan berkata, anak-anak, kali ini kamu mengalami kesulitan. Untung kamu kembali hidup-hidup, jika tidak, bajingan dari menara misi itu akan dihukum mati oleh ratusan orang. Saya harap masalah ini tidak meninggalkan bayangan di hati kalian. Kalian akan mendapatkan imbalan yang layak yang akan diterima sepenuhnya. Setelah memeriksa catatan, kami akan memberikan jawaban yang akurat sesegera mungkin. Kalian pasti sangat lelah setelah misi ini, kembalilah sekarang dan istirahatlah. Aliansi menangani masalah ini dengan dakwaan cepat karena mereka tidak ingin fungsi sehari-harinya terpengaruh, yang menyebabkan krisis kepercayaan antara pasukan pemburu iblis dan dirinya sendiri. Setelah meninggalkan kantor pemerintah, ke-13 orang itu secara bersamaan berhenti. Luxi berkata sambil menghela nafas, aku benar-benar tidak menyangka kita akan berhasil dengan mudah. Long Hao Chen menjawab, yang benar akan benar dan yang salah akan salah. Ini bukan keberhasilan dari pihak kami, tetapi keputusan yang tepat dari aliansi. Ayo pergi dan istirahatlah dengan baik. Untuk misi ini, hadiah poin kontribusi kami setidaknya tidak kurang dari 20.000 poin kontribusi. Setelah kami menerimanya, saya akan memberi bagian kalian. Luxi menatap Long Hao Chen dalam-dalam, hanya mengangguk dalam diam. Setelah berinteraksi secara dekat dengan Long Hao Chen selama misi ini, dia sudah memiliki pemahaman yang baik tentang karakternya. Dia tahu bahwa Long Hao Chen adalah orang yang sangat tulus. Akhirnya kembali ke villa setelah sekian lama, semua orang kembali ke kamar masing-masing. Dapat dikatakan bahwa dalam sejarah pasukan pemburu iblis, belum pernah ada misi pertama yang diselesaikan dengan kesulitan yang begitu besar. Nyatanya, dalam proses keseluruhan misi, mereka bahkan menghadapi musuh di langkah ke-7, dan belum ada seorang pun di antara mereka yang berada di langkah ke-6. Fakta bahwa mereka berhasil hidup kembali sudah bisa disebut keajaiban. Mereka akhirnya kembali, tetapi Chai Er masih membutuhkan 6 bulan untuk pulih. Mengencangkan cengkeramannya di tangannya dan dengan lembut meraihnya, dia menulis di telapak tangannya pesan kecil, senang sekali kita berhasil kembali hidup. Keesokan paginya, kantor pemerintah aliansi mengirim pesan, dan Han Qian menyambut Long Hao Chen di kantornya. Hao Chen, duduklah. Han Qian menatap muridnya sendiri yang memberinya hormat setelah memasuki kantor. Grandmaster, apakah guru baik-baik saja? Han Qian menjawab, dia sangat sehat, kecepatan kultivasinya sangat cepat, saya sudah mengirimnya ke kuil ksatria. Hao Chen, dari catatan yang kamu bawa kembali untuk saya lihat, saya punya beberapa pertanyaan. Ceritakan tentang detail tentang menara itu. Mereka sangat penting bagi aliansi. Long Hao Chen merasa terguncang.
Dia sebelumnya telah menebak mengapa Han Qian mencarinya, tetapi harus berbohong kepada Grandmasternya sendiri terasa sangat buruk. Saat aku sadar kembali, menara itu sudah menghilang. Suara mendesis tidak terdengar lagi setelahnya. Grandmaster, ada apa? Han Qian mengerutkan alisnya. Sekarang bukan saat yang tepat untuk menentukannya, tapi dari hantu yang muncul di catatanmu, ini sangat mungkin terkait dengan ahli nujum yang muncul 10.000 tahun lalu. Jika apa yang kamu lihat adalah sisa-sisa ahli nujum, kami pasti tidak bisa membiarkan iblis mendapatkannya. Long Hao Chen berdiri, bertanya dengan sungguh-sungguh, Grandmaster, apakah Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu? Han Qian menggelengkan kepalanya, mari kita akhiri di sini tentang masalah ini. Setelah kamu kembali, beritahu grupmu untuk tidak membocorkan apapun tentang misi ini, untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Long Hao Chen masih bertanya, kalau begitu Grandmaster, bisakah kita dianggap telah menyelesaikan misi? Han Qian memberinya pandangan sekilas dan tiba-tiba mengungkapkan senyuman, sepertinya kamu terlihat seperti seorang kapten sekarang. Bersikaplah santai. Ketika orang-orang dari menara misi akan mencari kamu besok, kamu harus tutup mulut. Hadiah ini seharusnya cukup untuk mengatasi masalahmu. Terima kasih banyak, Grandmaster. Mendengar ini, Long Hao Chen langsung merasa jauh lebih baik. Seperti yang dijamin Han Qian, hadiah kali ini tidak hanya 20.000 poin kontribusi tetapi lebih banyak lagi. Dia memperkirakan setidaknya 50.000 poin. Orang-orang dari menara misi benar-benar datang keesokan harinya, tetapi apa yang mereka katakan kepada mereka benar-benar berbeda dari yang diharapkan Long Hao Chen. Ini karena mereka membawa berita kepada Long Hao Chen bahwa misi telah selesai. Oleh karena itu, mereka menerima hadiah misi setelah ditingkatkan ke tingkat raja. Setelah mendapatkan berita ini, semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas 21 sangat gembira. Ketika Luxi memimpin semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas 4 ke villa pasukan pemburu iblis kelas 21, mata ke-6 orang itu hampir memerah. Itu karena alasan sederhana. Long Hao Chen meminta Han Yu mengundang mereka ke sini, hanya mengatakan bahwa misinya telah selesai dan sudah waktunya untuk membagi poin kontribusi. Misi selesai. Mendengar kata-kata ini, Li Xin, Luxi, Dian Yan, Yi Jun, Bai Xiaomo dan Han Daoxi semuanya terlihat kaget. Pada saat mereka masuk ke villa, anggota pasukan pemburu iblis kelas 21 semuanya hadir kecuali Chai Er dan Long Hao Chen. Mereka tampak lebih serakah daripada kelompok Luxi. Itu terutama terjadi pada Lin Xin, yang sedang berbaring di sofa, mengutak-atik sesuatu yang menyerupai rencana, dan memainkan rambutnya sendiri. Halo semuanya, di mana Kapten Long? Luxi bertanya, keuntungannya terlalu menarik baginya. Jumlah 30% dari 200.000 poin kontribusi mewakili 60.000 poin kontribusi. Apa artinya? Artinya setiap orang bisa mendapatkan obat yang hanya bisa diminum sekali saja untuk mendapatkan 1000 energi spiritual. Ini juga berarti bahwa mereka akan dapat melakukan misi yang lebih sulit. Ini adalah jumlah yang bahkan mungkin tidak dapat mereka peroleh selama 1 atau 2 tahun penuh. Ini juga menyiratkan bahwa mereka dapat mengambil langkah tegas dalam persaingan antara 10 pasukan pemburu iblis generasi mereka yang baru dibentuk, menjadikan mereka hanya yang kedua dari pasukan pemburu iblis tingkat prajurit ke-21, dan membebaskan mereka dari kekhawatiran jika ada orang lain yang mengejar mereka. Jujur saja, anggota dari pasukan pemburu iblis ke-21 merasa agak enggan untuk berbagi 60.000 poin kontribusi. Tapi Long Hao Chen memberitahu mereka dengan tegas bahwa orang yang tidak setia tidak akan berhasil. Meskipun mereka memikul sebagian besar beban misi ini, jika bukan karena bantuan pasukan pemburu iblis tingkat prajurit keempat, mereka tidak mungkin berhasil kembali dengan selamat. Long Hao Chen mengandalkan kemampuan seluruh tim, memimpinnya dengan sempurna, jadi tidak ada yang akan membalas apa yang telah dia putuskan. Kapten Luke, kamu datang. Mendengar suara ini terdengar dari belakang, Luxi dengan cepat berbalik ke belakang, melihat Long Hao Chen menggendong Chai Er di pinggangnya. Long Hao Chen berkata, tidak apa-apa, jangan katakan lagi. Saya memberi Anda bagian dari poin kontribusi Anda terlebih dahulu, ini akan menyelamatkan saya dari penyesalan. Ayo. Saat dia berkata begitu, dia menarik lengan baju kirinya. Di bawah pengawasan penuh perhatian dari 10 anggota lainnya dari 2 pasukan pemburu iblis mereka, Luxi berjalan dengan kaki gemetar menuju Long Hao Chen, tidak dapat mengendalikan air matanya agar tidak mengalir. Dia menyatakan, Hao Chen, saya tidak akan banyak bicara, tetapi jika kamu membutuhkan kami di masa depan, 6 nyawa pasukan pemburu iblis kelas 4 kami adalah milik kalian.
Menarik lengan kirinya, Long Hao Chen menyelesaikan pertukaran poin kontribusi di antara mereka berdua. Kami adalah kawan, sesama prajurit. Namun, setelah misi yang tidak masuk akal seperti itu, saya benar-benar tidak berani melanjutkan untuk saat ini. Poin kontribusi berhasil ditransmisikan, dan jumlah poin kontribusi pasukan pemburu iblis tingkat prajurit keempat segera meningkat sebesar 60.000. Luxi menyeka air matanya dengan lengan pakaiannya. Hao Chen, bagaimana kalau kedua tim melihat pusat transaksi bersama, di lantai pertama dan kedua, kita bisa disebut orang kaya tanpa ragu kan? Long Hao Chen tersenyum kepadanya, oke, kami juga memiliki beberapa barang yang perlu kami beli, dan kami juga bisa menjual barang-barang kami yang tidak berguna pada saat yang sama. Tepat pada saat ini, terdengar suara aneh, mohon tunggu sebentar, ada yang ingin saya katakan. Pembicaraan mendadak ini diprakarsai oleh Lin Xin. Semua orang memandangnya secara bersamaan, karena dia melakukan ini tanpa pertanda apapun, tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan, hanya saja, melihat wajahnya, itu pasti sesuatu yang penting. Lin Xin berjalan sampai dia berada di depan Li Xin, sebelum akhirnya berhenti, tapi Long Hao Chen lah yang dia lihat. Lin Xin, apa yang terjadi padamu? Long Hao Chen bertanya dengan nada bingung. Lin Xin memberinya jawaban serius, sebelum kita menuju ke pusat transaksi, ada yang ingin saya katakan, ini sangat penting, jadi saya ingin kalian berdua menjadi saksi mata saya. Long Hao Chen sepertinya tergerak, memikirkan sesuatu tanpa yakin akan hal itu, hanya sedikit mengangguk, dia berkata, saya mendengarkan. Tiba-tiba menoleh ke arah Li Xin, tiba-tiba membuat Li Xin terkejut, bahkan membuatnya mundur selangkah, bereaksi dengan tidak senang, hal buruk apa yang kamu bicarakan? Melihat Li Xin mundur sepertinya memberi Lin Xin keberanian, dia meraih tangan Li Xin, menyatakan dengan keyakinan dan keberanian, saya telah memikirkannya lama sekali, dan pada beberapa hari terakhir misi, setelah kembali, saya akhirnya mengambil keputusan. Li Xin benar-benar terkejut dengan wajahnya yang tiba-tiba serius dan tegas. Dengan begitu banyak orang yang melihat ke dekatnya, dia ingin melepaskan tangannya dari cengkeramannya, tetapi cengkeraman Lin Xin sangat erat. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku, kamu ingin aku bertanggung jawab untuk apa? Li Xin bereaksi penuh dengan rasa malu. Lin Xin segera membuka matanya lebar-lebar, dan marah, apa, kamu tidak mengakui apa yang kamu lakukan setelah itu? Tapi itu pertama kalinya bagiku. Bagaimana kamu bisa bertindak sedemikian rupa, Kapten dan kawan-kawan, saya membiarkan kalian mengambil keputusan. Karena itu, dia dengan paksa merangkul pinggang ramping Li Xin. Li Xin cukup tinggi dan mengesankan, dan Lin Xin hanya setinggi dia. Jika itu adalah orang lain, ketika dipersiapkan sebelumnya, dia tentu saja tidak akan membiarkan dia mendekat. Tetapi pada hari-hari ini, perubahan tampaknya muncul di hati Li Xin, ditambah fakta bahwa tindakan Lin Xin terlalu mendadak, kata tak tahu malu, sudah tidak bisa lagi digunakan untuk menggambarkan pria ini, melihat bagaimana dia memanfaatkan kebingungan Li Xin untuk tiba-tiba memeluknya seperti ini. Semua orang di dua pasukan pemburu iblis langsung terkejut. Apa yang terjadi? Apa yang pertama kali, semua orang merasa sangat bingung. Hanya Long Hao Chen yang tampaknya memahami situasinya, merasa terbelah antara tawa dan air mata. Lin Xin tampaknya telah memikirkannya dengan jelas, tapi ini terlalu berlebihan. Keadaan Li Xin pada akhirnya bersifat sementara, dan reaksinya sangat cepat. Sebagai Retribution Knight, bagaimana Lin Xin bisa dibandingkan dengannya dalam hal kekuatan? Berjuang untuk membebaskan lengannya, dia mendorong Lin Xin pergi, berteriak dengan wajah merah karena marah, kamu, bagaimana dengan pertama kali kamu? Kamu adalah pengejar Rock yang tidak setia. Bagaimana mungkin itu yang pertama? Kita harus lebih jelas menyebutnya pertama kali apa? Upaya Li Xin untuk membela diri segera menyebabkan Long Hao Chen menutupi matanya dengan tangannya sendiri. Kak, begini, secara alami semua orang bahkan lebih terkejut. Lin Xin sudah lama bersiap untuk serangan balik tiba-tiba Li Xin, dan segera menindaklanjuti seperti ular, penuh dengan energi, siapa bilang aku tidak setia? Apakah kamu punya bukti? Saya seorang pria yang serius, yang memiliki pendidikan yang sangat cukup. Kalau begitu, karena ini juga yang pertama untukmu, biarkan aku yang bertanggung jawab. Ini seharusnya baik-baik saja kan? Oke, siapa yang akan setuju dengan ide licikmu? Malu dan geram, Li Xin menendang Lin Xin. Dia tidak menggunakan teknik atau energi spiritual apapun, hanya mengangkat kakinya dengan gerakan biasa. Jika Lin Xin ingin menghindarinya, itu akan mungkin terjadi, tetapi Lin Xin tiba-tiba berbalik, menggunakan pantatnya sendiri untuk menangkis tendangan ini, sebelum mengeluarkan jeritan, langsung jatuh ke sofa di samping. Aduh,
Sakit sekali. Li Xin baru saja berpikir untuk memukul pria ini dengan baik, tetapi merasakan atmosfer di villa, mengangkat kepalanya untuk melihat semua orang, melihat tatapan bingung dan kaget mereka, dia langsung tersipu dengan warna merah yang sama dengan unicorn mawarnya. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Memukulku adalah keintiman, dan kutukan adalah kasih sayang. Yang menjelaskan tiba-tiba ini menendang, jangan khawatir, aku bisa menanggungnya. Long Hao Chen memahami kakak perempuannya sendiri dengan sangat baik. Dia tidak mungkin benar-benar bermaksud melukai seseorang dalam keadaan seperti itu. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Lin Xin. Alih-alih menaikkan Li Xin, pernyataan sebelumnya jelas membuatnya merasa canggung. Long Hao Chen juga memahami Lin Xin dengan cukup baik. Meskipun pria ini biasanya arogan dan narsis, dia masih murni jauh di dalam, benar-benar berlawanan dengan penampilannya. Bertindak seperti ini pasti membutuhkan keberanian besar darinya.